Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi yang berjudul Perhitungan HPP berdasarkan fungsi. Sebelum kami memulai, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Anini Sraeni sebagai pemateri pertama. Dan saya Tika Lipasutiani. Saya pemateri kedua. Perhitungan harga pokok produk berdasarkan fungsi. Perhitungan biaya produk berdasarkan fungsi, biaya bahan baku langsung, dan tenaga kerja langsung dibebankan pada produk dengan penelusuran langsung, sedangkan overhead dibebankan dengan penelusuran penggerak atau alokasi. Dalam sistem biaya produk berdasarkan fungsi atau tradisional, hanya penggerak aktivitas unit yang digunakan untuk membebankan biaya produk. Penggerak aktivitas unit adalah faktor-faktor yang menyebabkan perubahan biaya sebagai akibat perubahan unit yang diproduksi. Diasumsikan biaya overhead yang dikonsumsi produk berkolerasi tinggi dengan jumlah unit produksi. Penggerak unit yang biasa digunakan antara lain unit yang diproduksi, jam tenaga kerja langsung, biaya tenaga kerja langsung, jam mesin, dan biaya bahan baku langsung. Setelah memilih penggerak unit, selanjutnya menentukan kapasitas aktivitas yang diukur dengan penggerak. Ada 4 kapasitas yang umum digunakan, antara lain kapasitas yang diharapkan, kapasitas normal, kapasitas teoritis, dan kapasitas praktis. Kapasitas yang diharapkan adalah kapasitas yang diharapkan perusahaan dapat tercapai pada periode mendatang. Kapasitas normal adalah output aktivitas rata-rata yang dialami perusahaan dalam jangka panjang. Kapasitas teoritis adalah keluaran aktivitas maksimum yang dapat dicapai dengan asumsi operasi berjalan sempurna. Kapasitas praktis adalah keluaran maksimum yang dapat dicapai dengan asumsi operasi berjalan efisien. Biaya per unit atau unit cost adalah jumlah biaya yang berkaitan dengan unit yang diproduksi dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi. Akan tetapi, untuk mengukur jumlah biaya, kita harus mendefinisikan biaya produk terlebih dahulu. Biaya produk tergantung pada tujuan manajemen yang ingin dipenuhi. Sistem pengukuran biaya ada 2. Yang pertama, perhitungan biaya aktual, membebankan biaya aktual bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pada produk. Jarang digunakan karena tidak dapat menyediakan informasi biaya per unit yang akurat secara tepat waktu. Yang kedua, perhitungan biaya normal, membebankan biaya aktual, bahan baku langsung, dan tenaga kerja langsung pada produk. Tetapi, biaya per overhead dibebankan ke produk dengan menggunakan tarif tertentu yang ditentukan terlebih dahulu. Tarif perkiraan overhead sama dengan overhead yang dianggarkan dibagi penggunaan aktivitas yang dianggarkan. Tarif keseluruhan pabrik melalui 2 tahap. Pertama, biaya overhead yang dianggarkan akan diakumulasi menjadi satu kelompok untuk keseluruhan pabrik. Biaya overhead dibebankan secara langsung pada kelompok biaya tersebut dengan membebankan seluruh biaya yang mungkin muncul dalam setahun. Tarif keseluruhan pabrik dihitung dengan menggunakan penggerak tingkat unit. Terakhir, biaya overhead dibebankan ke produk dengan mengalihkan tarif dengan jumlah biaya dengan penggerak unit aktual yang digunakan oleh produk. Tarif departemen melalui 2 tahap. Pertama, biaya overhead pabrik dibagi dan dibebankan pada setiap departemen produksi dan membentuk kelompok biaya overhead departemen. Kedua, overhead dibebankan ke produk dengan mengalihkan tarif departemen dengan jumlah penggerak unit yang digunakan departemen terkait. Keterbatasan sistem akuntansi biaya berdasarkan fungsi. Tarif keseluruhan pabrik dan tarif departemen tidak dapat berfungsi dengan baik untuk beberapa situasi, sehingga dapat menyebabkan distorsi biaya produksi dan akan sangat merugikan terutama bagi ketidakmampuan dalam menjelaskan penawaran, harga pesaing tampak tidak wajar rendahnya, produk yang sulit diproduksi menunjukkan laba yang tinggi, manajer operasional ingin menghentikan produk yang kelihatannya menguntungkan, margin laba sulit dijelaskan. Beberapa departemen memiliki sistem akuntansi biayanya sendiri. Perusahaan memiliki ceruk pasar yang menghasilkan keuntungan tinggi, pelanggan tidak mengeluhkan kenaikan harga, biaya produk berubah karena perubahan peraturan pelaporan keuangan. Keterbatasan tersebut menandakan sistem akuntansi biaya yang ketinggalan zaman dan disebabkan 2 faktor, yaitu biaya overhead yang tidak berkaitan dengan unit dan tingkat keanekaragaman produk,
Penggunaan penggerak unit akan mengakibatkan distorsi biaya yang besar, terutama dalam pembebanan overhead yang tidak berkaitan dengan unit yang diproduksi. Selain itu, masing-masing produk juga menggunakan aktivitas overhead dalam proporsi berbeda. Penentuan harga pokok secara konvensional untuk produk tunggal. Ketetapan pembebanan biaya overhead berdasarkan unit menjadi masalah hanya jika berbagai jenis produk diproduksi dengan menggunakan satu fasilitas. Jika hanya satu produk yang diproduksi, seluruh biaya overhead yang terjadi disebabkan karena produk tersebut dapat dilacak pada produk itu sendiri. Pembebanan produk ganda dengan cost drive berdasarkan unit. Nah, masalah yang timbul biasanya bagaimana mengidentifikasi jumlah overhead yang ditimbulkan atau dikonsumsi oleh masing-masing jenis pabrik. Masalah ini dapat diselesaikan dengan mencari cost drive atau driver biaya. Cost drive adalah faktor-faktor penyebab yang menjelaskan konsumsi overhead dalam penentuan HP konvensional. Diasumsikan konsumsi overhead berhubungan erat dengan jumlah unit yang diproduksi yang diukur dalam jam kerja langsung, jam mesin, atau jumlah harga bahan. Pemakaian cost drive berdasarkan unit ini mempunyai keterbatasan karena mengakibatkan informasi biaya terdistorsi. Contoh, di sini ada PT Kertas Jaya memproduksi 2 macam produk. 1. Kertas pembungkus warna putih, 2. Kertas pembungkus warna biru. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Tabel data penentuan harga pokok produk. Kertas pembungkus putih dan kertas pembungkus biru. Produksi atau tahunan. Kertas warna putih senilai 20 dan kertas warna biru senilai 100 dengan total 120. Biaya utama. Kertas warna putih 100 dan kertas warna biru 500 dengan total 600. Jam kerja langsung, kertas warna putih 20 dan kertas warna biru 100 dengan total 120.000. Jam mesin kertas warna putih 10.000 dan kertas warna biru 50.000 dengan total 60.000. Produksi berjalan kertas warna putih 20.000 dan kertas warna biru 30 dengan total 50. Jam inspeksi kertas pembungkus putih senilai 800 dan kertas warna biru senilai 1.200 dengan total 2.000. Data departemen. Jam kerja langsung. Kertas warna putih data ke-1 4.000, data kedua 16.000 dan data ketiga 20.000. Jam kerja langsung kertas warna biru data ke-1 76.000 dan data kedua 24.000 dan data ketiga 100.000. Totalnya data ke-1 80.000 dan data kedua 40.000 dan data ketiga 120.000. Jam mesin kertas warna putih data ke-1 4.000 dan data kedua 6.000, data ketiga 10.000. Jam mesin kertas warna biru data ke-1 16.000 dan data kedua 34.000 dan data ketiga 50.000. Dengan total data ke-1 20.000 dan data kedua 40 dan data ketiga 60. BOP, biaya penyetelan. Data ke-1 88.000 dan data kedua 88.000 dan data ketiga 176.000. Biaya inspeksi. Data ke-1 74.000 dan data kedua 74.000 dan data ketiga 148.000. Biaya listrik. Data ke-1 28.000 dan data kedua 140.000 dan data ketiga 168.000. Biaya kesejahteraan. Data ke-1 104.000 dan data kedua 52.000 dan data ketiga 156.000 dan total keseluruhan data ke-1 294.000 dan data kedua dengan total 354.000 dan data ketiga dengan total 648.000. Tarif overhead tunggal untuk satu pabrik. Jika cost drive tunggal yang dipilih adalah jam mesin, maka tarif overhead pabrik untuk tiap jam mesin adalah total BOP dibagi dengan jam mesin dengan seharga 648.000 atau setara 60.000 sama dengan 10,8 per jam
Tabel ketiga, perhitungan biaya per unit atau tarif tunggal satu pabrik, tarif keseluruhan pabrik. Tabel ketiga, perhitungan tarif overhead tunggal untuk satu pabrik. Jika cost tarif tunggal yang dipilih adalah jam mesin, maka tarif overhead pabrik untuk tiap jam mesin adalah total BOP dibagi dengan jam mesin 648.000 atau sebanding dengan 60.000 sama dengan 10,8 per jam. Tabel ketiga, perhitungan biaya per unit tarif tunggal satu pabrik atau tarif keseluruhan pabrik dibagi menjadi dua, kertas pemukus putih dan kertas pemukus biru. Elemen biaya dan biaya total, jumlah, dan biaya per unit. Biaya utamanya dengan total 100, jumlahnya 20, biaya per unitnya 5, BOP-nya 10,8 dikali 10 per jam. Biaya totalnya 108, jumlahnya 20, biaya per unitnya 5,4, jumlah biaya total kertas warna putih 208, jumlahnya 20, biaya per unitnya 10,4. Kertas pemukus warna biru, elemen biaya, biaya total, jumlah, dan biaya per unit. Biaya utamanya dengan total 500, jumlahnya 100, biaya per unitnya 5, BOP-nya 10,8 dikali 10 per jam. Dan dengan total 540.000, jumlahnya 100, biaya per unitnya 5,4, jumlahnya 1.040.000, jumlahnya 100, dan biaya per unitnya 10,4. Tabel keempat, perhitungan biaya per unit tarif departemen. Kertas pemukus putih, elemen biaya, biaya total, jumlah, dan biaya per unitnya. Biaya utama dengan total 100, jumlahnya 20, dan biaya per unitnya 5. Departemen ke-1 3.675 dikali 4.000, biaya totalnya 14,700, jumlahnya 20, biaya per unitnya 0,735. Departemen keduanya 8.885 dikali 6.000, biaya totalnya 53,100, jumlahnya 20.000, biaya per unitnya 2,655, jumlah biaya total 167.800, jumlahnya 20, biaya per unitnya 390. Tabel keempat, perhitungan biaya per unit tarif departemen. Kertas pemukus putih, biaya utamanya 100, jumlahnya 20, biaya per unitnya 5, departemen ke-1-nya 306,75 dikali 4.000, biaya totalnya 14,700, jumlahnya 20, biaya per unitnya 0,735, departemen keduanya 8.885 dikali 6.000, biaya totalnya 53,100, jumlahnya 20.000, biaya per unitnya 2,6, biaya per unitnya 2,6655, jumlahnya, biaya totalnya 167.800, jumlahnya 20, biaya per unitnya 8.390. Kertas pemukus biru, biaya utamanya 500 dengan total biaya utamanya 500, jumlahnya 100, biaya per unitnya 5, departemen ke-1-nya 306,75 dikali 4.000, biaya totalnya 279.300, jumlahnya 100, biaya per unitnya 2,793. Departemen keduanya 8,85 dikali 3,400, biaya totalnya 300,900, jumlahnya 100, biaya per unitnya 3,009, jumlahnya 1,080, jumlahnya 100, biaya per unitnya 10,802.
tarif overhead setiap departemen. Dengan menggunakan tarif departemen, setiap departemen dapat dibebankan biaya produksi yang lebih akurat. Sesuai sifat departemen tersebut, departemen 1 lebih baik jika menggunakan jam tenaga langsung, jam kerja langsung, dan departemen kedua menggunakan jam mesin. Perhitungan tarif tiap departemen. Tarif departemen ke-1 294 atau setara 80.000 jam kerja langsung sama dengan 3,6075 per jam kerja langsung. Tarif departemen kedua 354.000 atau setara dengan 40.000 jam mesin sama dengan 8,85 per jam mesin. Tabel 5 perbandingan biaya produk berdasarkan fungsi keseluruhan pabrik dan departemen. Tarif keseluruhan pabrik, kertas warna putih 10,4, kertas warna biru 10,4, tarif departemen kertas warna putih 8,390 dan kertas warna biru senilai 10,802. Pengujian data dalam peraga 5,3 menyarankan bahwa bagian biaya overhead yang signifikan tidak dipengaruhi oleh banyaknya unit, contoh biaya penyetelan berhubungan dengan jumlah produksi berjalan, biaya inspeksi berhubungan dengan banyaknya jumlah jam yang dipakai dalam inspeksi. Perlu diketahui, kertas warna biru 30 atau setara 20 sama dengan 1,5 kali produksi berjalan dibandingkan dengan yang putih. Kertas warna putih sama dengan 1,5 kali atau 1.200 setara 800 per jam inspeksi. Dengan tarif tiap departemen, kertas biru mengkonsumsi 19 kali lipat jumlah jam kerja langsung atau 76.000 setara dengan 4.000 dari kertas putih 5,7 kali lipat jam mesin atau 34.000 setara 600. Kegagalan cost drift berdasarkan unit. Ada dua faktor penyebab cost drift berdasarkan unit terhadap total membebankan BOP secara tepat. Pertama, proporsi biaya overhead yang tidak berhubungan dengan unit terhadap total biaya overhead. Yang kedua, tingkat diversitas produk.